Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda edisi 6 Mei 2025. Dan selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Faisal Ridho, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Jajaran pejabat utama Polri mengikuti program pendidikan pemantapan pimpinan nasional atau P3N Angkatan 25 yang diselenggarakan oleh Lemhanas RI pada Selasa 6 Mei 2025. Polresta Cirebon menggelar razia antisipasi curanmor pada Sabtu malam 3 Mei 2025 sebagai upaya untuk menekan angka pencurian kendaraan bermotor dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Kepala Divisi Humas Polri menghadiri giat donor darah dan bakti sosial di Gedung Akademi Kepolisian Semarang, Jawa Tengah. Di informasi pertama, pemirsa jajaran Satuan Lalu Lintas Polresta Bogor Kota, Polda Jawa Barat merespons cepat laporan warga mengenai seorang remaja perempuan yang pingsan saat berolahraga di sekitar lingkar luar Kebun Raya Bogor Minggu sekitar pukul 21.00 WIB. Peristiwa bermula saat dua remaja Herlin dan Selvi melihat seorang perempuan muda yang tiba-tiba mengalami sesak napas hingga terjatuh dan tak sadarkan diri. Kejadian tersebut berlangsung di dekat pintu 4 Kebun Raya Bogor, kawasan yang dikenal cukup gelap pada malam hari. Herlin dan Selvi segera berinisiatif mencari bantuan dari warga sekitar. Salah seorang warga kemudian menghubungi nomor aduan Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Eko Prasetyo. Menanggapi laporan tersebut, Kapolresta langsung menginstruksikan Kasat Lantas Kompol Yudiono untuk mengerahkan tim piket ke lokasi kejadian. Korban yang diketahui bernama Vita segera mendapat pertolongan medis di unit gawat darurat UGD RSPMI Bogor. Anggota Salantas yang turut mendampingi proses evakuasi antara lain Ibtu Septo, Aibtu Sunario, dan sejumlah personil lainnya. Setelah kondisinya membaik dan siuman, korban diantar pulang ke kediamannya di daerah Tanah Baru menggunakan mobil patroli milik Satlantas Polresta Bogor Kota. Langkah cepat dan tanggap dari jajaran kepolisian ini mendapat apresiasi dari keluarga korban. Keluarga korban menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan dan kepedulian pihak kepolisian yang telah menyelamatkan dan mengantarkan remaja tersebut pulang dalam kondisi selamat. Pemirsa, Polresta Cirebon menggelar razia antisipasi curanmor pada Sabtu malam 3 Mei 2025 sebagai upaya untuk menekan angka pencurian kendaraan bermotor dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Dalam rangka menekan angka pencurian kendaraan bermotor dan meningkatkan disiplin berlalu lintas, Polresta Cirebon melaksanakan razia antisipasi curanmor pada Sabtu malam 3 Mei 2025. Kegiatan ini digelar serentak di 3 zona wilayah hukum Polresta Cirebon, yaitu zona Tengah, Timur, dan Barat. Di zona Tengah, razia dipimpin langsung oleh Kapolresta Cirebon, Kombes Polisi Sumarni, yang turut didampingi oleh Kasat Lantas Kompol Mangku Anom Sutresno dan sejumlah personel kepolisian lainnya. Dalam pelaksanaan razia di zona ini, petugas berhasil mengamankan 4 unit sepeda motor yang tidak dilengkapi surat-surat atau tidak sesuai ketentuan. Sementara di zona timur, razia dipimpin oleh Kabak Ops Kompol Sutarja bersama Kanit Intelkam Kompol Joni Surya Nugraha. Dari operasi ini, sebanyak 6 sepeda motor berhasil diamankan karena tidak memenuhi kelengkapan administrasi dan kelayakan kendaraan. Hasil paling signifikan dicatat di zona barat, di mana tim yang dipimpin oleh Kasat Reskrim AKP Iputu Ika Prabawa Kartima dan Kabaklok Kompol H. Sobirin berhasil mengamankan 26 sepeda motor.
Kapolresta Cirebon menyampaikan bahwa razia ini merupakan bagian dari upaya untuk menertibkan pengendara, khususnya penggunaan kendaraan roda 2, agar selalu menggunakan atribut keselamatan lengkap dan membawa kelengkapan surat-surat kendaraan. Ia juga menegaskan bahwa operasi semacam ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas, sekaligus menekan angka kecelakaan dan tindak kejahatan curanmor di wilayah hukum Polresta Cirebon. Dari Humas Polresta Cirebon melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, sebanyak 21 personel terpilih dari Kepolisian Negara Republik Indonesia mengikuti program pendidikan pemantapan pimpinan nasional atau P3N Angkatan ke-25 yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia atau Lemhanas RI. Peserta Polri dalam program ini merupakan hasil seleksi ketat oleh SSDM Polri dan terdiri dari perwira tinggi berpangkat Brigadir Jenderal hingga Komisaris Jenderal serta perwira menengah senior berpangkat Komisaris Besar. Gubernur Lemhanas RI Aceh Hasan Syazili mengatakan program pendidikan pemantapan pimpinan nasional atau P3N yang digelar selama 3,5 bulan merupakan bagian dari implementasi Astacita serta 4 konsensus kebangsaan yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Sesanti Bhinneka Tunggal Ika. P3N ini merupakan bagian dari implementasi Astacita untuk mencetak sumber daya manusia, terutama para pimpinan nasional, agar mereka memiliki pemahaman dalam upaya kita mewujudkan Astacita yang pertama, yaitu memperkokoh nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan HAM. Yang kedua, para peserta yang merupakan para perwira tinggi, kalau dari kalangan TNI dan Polri, dan juga para pejabat eselon 1 dan 2, serta pimpinan dari organisasi keagamaan maupun organisasi kemasyarakatan, akan diberikan pendidikan selama 3,5 bulan untuk memahami secara utuh bagaimana pertama tentang 4 konsensus kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Brigjen Polisi Endra Zulpan selaku salah satu peserta program pendidikan pemantapan pimpinan nasional atau P3N Angkatan ke-25. Ia berharap akan memperkuat kepemimpinan Polri yang profesional, berkarakter, dan strategis guna mendukung pencapaian visi Indonesia Emas tahun 2045. Syukur alhamdulillah hari ini telah dilakukan pembukaan pendidikan untuk pendidikan program pimpinan nasional atau P3N Angkatan ke-25 Lemhanas RI oleh Bapak Gubernur Lemhanas RI. Dalam pendidikan kali ini ada 100 peserta, di mana peserta ini terdiri dari TNI dan Polri, kemudian dari pejabat eselon 1 dan 2 dari pejabat ASN dan non-ASN. Tentunya kami berharap dalam pendidikan ini nanti akan dilakukan integrasi, yaitu kepemimpinan dari TNI maupun pejabat ASN dalam rangka mendukung tentunya kebijakan program pemerintah, yaitu Astacita untuk mendukung dan juga mewujudkan Indonesia Emas 2045. Melalui partisipasi dalam P3N, Polri menunjukkan keseriusannya dalam membangun sumber daya manusia unggul dan memperkuat sinergi antar lembaga negara sejalan dengan arah kebijakan strategis nasional menuju Indonesia Emas tahun 2045. Dari Jakarta, Aisyah Baharsyah, Rizky Firmansyah, Polri TV. Pemirsa, Kapolres Nganjuk AKBP Hendrino Ferry Santoso menunjukkan respons sigap dan tindakan humanis dengan turun langsung memimpin proses evakuasi korban kecelakaan lalu lintas yang terperosok ke sungai di desa Sugiwaras, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kehadiran langsung pucuk pimpinan Polres di lokasi kejadian mencerminkan komitmen Polri untuk selalu hadir dan memberikan pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Aksi cepat Kapolres Nganjuk ini dilakukan setelah menerima laporan mengenai adanya insiden laka lantas tunggal yang menyebabkan sebuah kendaraan tercebur ke aliran sungai di wilayah Sugihwaras. Tanpa menunggu waktu lama, AKBP Henry Noveri Santoso segera menuju lokasi kejadian untuk memimpin upaya evakuasi korban, menunjukkan keseriusan dan kepedulian terhadap keselamatan warganya. Dengan mempertimbangkan kondisi medan dan potensi risiko yang ada, Kapolres Nganjuk memimpin langsung koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk anggota Satuan Lalu Lintas, tim SAR, serta masyarakat setempat untuk melakukan evakuasi korban secara aman dan efisien. Langkah ini memastikan bahwa proses penyelamatan dilakukan dengan terstruktur dan meminimalisir potensi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Selain tindakan sigap dalam proses evakuasi, kehadiran Kapolres Nganjuk di lokasi kejadian juga menjadi wujud nyata pendekatan humanis Polri kepada masyarakat. Empati dan kepedulian yang ditunjukkan oleh pimpinan Polres memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada korban serta keluarga, sekaligus memperkuat citra Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat. Tindakan AKBP Henry Noveri Santoso yang turun langsung memimpin evakuasi korban laka lantas ini sejalan dengan komitmen Polri untuk selalu hadir di tengah masyarakat dalam situasi apapun. Langkah sigap dan humanis ini menjadi representasi dari semangat Polri presisi yang mengedepankan kecepatan, ketepatan, dan kepedulian dalam setiap pelaksanaan tugas demi mewujudkan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Nganjuk. Dari Humas Polres Nganjuk, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Selama bulan April 2025, Polrestabes Medan mengungkap serangkaian tindak pidana kriminalitas. Dengan total 61 kasus yang tertuang dalam laporan polisi, modus operandi yang teridentifikasi dalam pengungkapan kasus-kasus ini meliputi perampasan barang menggunakan senjata tajam, serta pengambilan barang dan kendaraan bermotor menggunakan kunci letter T. Sejumlah barang bukti seperti sepeda motor, senjata tajam berupa linggis, celurit parang, kunci T, tang, dan berbagai barang hasil kejahatan lainnya diamankan petugas. Rekan-rekan, saya akan menginformasikan operasional kepolisian dalam hal ini tindakan represif yang dilakukan, penegakan hukum terhadap tindak pidana yang bermotif kekerasan selama periode 1 bulan, yaitu bulan April 2025. Setidaknya ada 61 kasus, 61 laporan polisi yang bisa kita lakukan pengungkapan. Semuanya untuk tersangka curas ada 7 tersangka dan curat ada 46 tersangka. Sedangkan curanmor ada 19 tersangka. Dari tersangka tadi, rekan-rekan sudah melihat beberapa diantaranya adalah residivis. Ada yang sampai 6 kali melakukan tindak pidana, ada yang 3 kali melakukan tindak pidana, dan masih berulang, begitu ya, masih berulang. Maka mungkin perlu melakukan tindakan represif yang lebih keras lagi, terutama terhadap curas yang menyasar pada kelompok rentan. Kelompok rentan ini adalah perempuan, anak, orang yang sedang melakukan pekerjaannya, orang yang sedang melakukan kegiatannya untuk menafkahi keluarganya. Alhamdulillah hari ini udah berhasil, kepolisian berhasil ngambil sepeda motor buat saya yang udah dicuri kemarin, yang kemarin diparkir di depot. Jadi mungkin hari ini kami sangat-sangat berterima kasih kepada Kapolres Tabes Medan khususnya dan Polsek Medan juga. Terima kasih atas bantuannya Bapak-Bapak polisi. Polres Ternate berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis ganja dan mengamankan seorang pemuda berinisial PS 18 tahun berkat laporan dari masyarakat. Pengungkapan dilakukan di wilayah Kelurahan Kalumpang, Kota Ternate. Pemirsa, Polres Ternate berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika jenis ganja.
Seorang berinisial BS diamankan setelah sebelumnya mendapat laporan dari masyarakat terkait peredaran narkoba di daerah tersebut. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Dalam konferensi pers di Mapolres Ternate pada Senin, Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto mengungkapkan bahwa tersangka diamankan pada Kamis dini hari sekitar pukul 00.18 waktu Indonesia bagian timur. Lokasi penangkapan berada di pangkalan ojek depan kantor Kejaksaan Negeri Ternate, lingkungan Tanah Masjid. Polisi kemudian melakukan penggeledahan di tempat kos tersangka dan menemukan 127 saset plastik kecil berisi ganja dengan berat total mencapai 6,5860 gram. Selain itu, satu unit handphone merek Vivo Y02 turut disita sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, BS dikenai pasal 114 ayat 1 atau pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana minimal 5 tahun penjara. Saat ini, tersangka masih menjalani proses pemeriksaan di Polsek Ternate Utara. Sementara, penyidik terus mengembangkan kasus untuk menelusuri kemungkinan adanya jaringan lain. Kapolres Ternate juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam memerangi narkoba dengan melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen bersama dalam menciptakan kota Ternate yang bebas dari bahaya narkotika. Dari Humas Polda Maluku Utara melaporkan untuk Polri TV. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Alma, Polda Maluku Utara melapor untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.